Jadi emang kayaknya beberapa bulan kemarin ya dia sakitnya. Kalau menurut saya dia kecapean. Pulang dari Jambi kalau nggak salah ya. Karena beliau kan nggak punya supir. Terus ya mobilitasnya terus-terusan aja Bang Kewi sakit. Saya udah berapa kali kontrol. Ya tahu sendiri dia itu agak susah diatur gitu. Jadi emang sakitnya kalau nggak salah kemarin itu agak apa? Kalau menurut saya sih kayak kelihatan diabetes kalau nggak salah apa gitu. Tapi sekarang sih udah alhamdulillah gitu. Tapi untuk pengobatannya sendiri, mungkin kan kemarin sempat dikabarkan ada kesulitan dalam keuangan perekonomiannya. Nah, mungkin cerita nggak sih sama Buya? Kalau soal itu enggak. Karena kalau Bang Kiwil kan kalau saya lihat dia punya kafe juga, terus apa nggak tahu jalan atau tidaknya karena selama hampir 8 bulan ini nggak ada komunikasi. Cuman kemarin sebelum Ramadan kita ketemu tuh, ketemu Ramadan sehat biasa gitu. Malahan kalau tadi bahasanya pulang dari Cilegon juga kalau nggak salah acara. Kayaknya enggak kalau soal itu mah. Tapi kan kemarin sempat ada kabar terkait nggak bisa bayar BPJS nih, Buya, nah sampai dibayarkan oleh suaminya Mbak Megi. Mungkin seperti apa sih? Apakah sampai sesulit itu atau gimana? Kalau hal yang seperti kayak gitu Bang Kiwil nggak mau cerita. Nggak mau cerita. Kadang-kadang malahan kemarin-kemarin malahan kita yang Bang Kiwil kalau ini kirim transfer kayak gitu ya. Tapi jarang-jarang sih, jarang-jarang. Kalau ada kabar seperti dia di ini nggak ada cerita buat Buya. Nggak ada mungkin ke Buya juga nggak cerita. Karena dia selalu beliau itu apa ya terpendam dia tuh gitu atau terpendam nggak tahu mau kawin lagi. Kecandaannya saya begitu tuh gitu kan. Tapi mungkin sekarang ini emang jarang ikut safari dakwah atau gimana sih, Buya? Sudah beda jalur karena beliau ada sesuatu yang dengan apa sih kayaknya metode apa Al-Qur'an atau apa. Kalau kami, kalau Buya sekarang pure kalau ada panitia ya kan gini. Banyak sekali bahwa ketika ngundang Buya mau dengan si Anu gitu kan. Pelawak siapa ya kita sering-sering di apa di kolaborasi gitu. Cuman dengan Bang Kiwil sekarang sudah jarang karena Bang Kiwilnya sudah ketika bilang ada nggak tanggal sekian, wah Buya udah full. Nah kalimahnya udah full kan kita udah kalau soal misalkan full berarti materinya ada dong gitu Tapi sampai nggak pernah mengeluh gitu tentang kondisi keadaan rumah tangganya mungkin saat ini. nggak kalau rumah tangga nggak, cuman kalau penyakit ya. Pernah waktu itu saya sarankan untuk ke saudara Buya yang ada di Banten, cuman dianya aja yang susah gitu kan. Oh dari Banten dianya susah banget gitu. Padahal suruh, ayo kebetulan punya saudara yang suka ngobatin juga, walaupun dia alternatif tapi seorang dokter gitu. Eh, Susah juga. Gitu. Dia tuh kalau soal hal yang dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu iya tidur sama bareng di mana-mana sampai kita safari dakwah 10 hari, 15 hari kita bareng gitu kan. Cuman karena dia di Bandung jadi saya juga susah gitu. Kalau masih deket mah gampang, misalkan, "Bang, ayo nih ada acara mendadak." Baru. Kalau sekarang susah. Susah banget gitu. Kalau sekarang. Mungkin perubahan itu terjadi tuh pada saat kapan sih, Bu, yang maksudnya sangat apa penuhnya jadwal Bang Emil? Apakah setelah menikah dan pindah ke Bandung atau gimana? Setelah kalau dulu kan sekitar 8 tahun ya kalau nggak salah. Bang Kiwil awal dari beliau hijrah kita bawa pertama kali di Palembang 2017 atau berapa gitu. Dia ngeluh tentang keluarga, akhirnya sudah sama-sama tuh, ayo Bang kita sama-sama. Biasa aja gitu. Nah, setelah mungkin karena waktu dulu kita bareng, mohon maaf ya, kita aja pulang bisa 10 hari, kadang-kadang pernah kalau nggak salah hampir 20 ya kalau nggak salah pernah 20 hari nggak pulang karena safari dakwah seperti itu. Nah sekarang ini karena stay-nya udah di Bandung jadi kita menghubungi Bang Kiwi juga susah karena kemarin-kemarin itu hampir 1 tahun Bang Kiwi nggak pegang handphone. Kenapa tuh, Bu, ya? Males aja dia ngomongnya, males aja dia telepon karena Bang Kiwi punya moto begini, kalau di WA aja di WA nggak mau balas.
Karena motonya, karenanya ibunya katanya nyuruh tuh belajar membaca, bukan belajar untuk membales. Kiwi itu, Bang Kiwi itu kalau dia belajar membaca tapi tidak belajar membales sampai sekarang gitu. Tapi untuk kayak tadi dia cerita bisnis yang dirintis oleh Bang Bill sekarang tuh mungkin apa sih Bu yang diceritakan? Saya aja belum pernah ya. Waktu pembukaan aja saya nggak datang karena bentrok acara. Terus kemarin waktu saya di Bandung, saya telepon susah. Padahal di Bandung itu dekat dengan rumahnya beliau, acara susah juga dihubungi. Ya mungkin dia lagi kesenangannya sekarang nggak tahu deh. Dulu karena gini, kita jalan sama-sama, senangnya itu mancing bareng gitu. Di mana-mana kita ceramah harus ada kolam mancing. Kesenangannya sama. Nggak tahu sekarang dia mancing atau mancing apa, nggak tahu mancing kerusuhan atau apa gitu. Tapi soal kabar bangkrut bisnisnya bener nggak sih Bu? Kan saya belum pernah lihat kafenya gitu kan. Cuman ada kabar itu bahwa kafenya itu bukan di pinggir jalan tapi di dalam ya. Gitu. Ya mungkin nggak tahu, tapi sewaktu lihat di foto-fotonya enak juga tuh kafenya. Bukan kafe, kayaknya restoran ya. Restoran makan. Saya belum pernah juga gitu. Belum pernah juga gitu. Tapi Bu ya mungkin kan kita dulu tahu bagaimana berjayanya Bang Kiwi Hmm. ya. Nah, mungkin sempat cerita nggak sih dengan jayanya dulu stripping dan sempat ceramah di mana-mana. Mungkin sempat membelikan aset rumah atau mobil untuk kedua istrinya, mantan istrinya. Kalau Mbak Megi kalau nggak salah ada di Jati Asih ya kalau nggak salah. Kalau Bunda Rohimah yang di Parung ada, tapi kayaknya udah dijual sekarang, bikin kayak kayak apa sih kayak warung sembako kalau nggak salah. Tapi berjalan gitu. Karena dulu yang namanya siapa Ibu Bunda Rohimah itu dia kan ngajar dulu, ngajar karena pernah jatuh jadi nggak belajar lagi, nggak ngajar lagi. Kalau baru kemarin itu saya WA-an sama Rohimah itu. Ya alhamdulillah Bu ya, ini udah rumah udah ada kayak gini, ini udah alhamdulillah kayak gitu aja udah. Kalau soal asetnya wallahu alam. Berarti memang Bang Kiwi sebenarnya menyiapkan ya Bu ya untuk istrinya pada saat itu. Udah ada nyiapin. Karena yang di JTS ada kontrakan kalau nggak salah buat saya bilangnya ada Megi kan ya, ada kalau nggak salah, tapi nggak tahu sekarang wallahu alam karena saya tidak mau mengutik-ngutik yang dulu-dulu, nggak mau gitu. Sekarang yang jalan aja sekarang ketika beliau hijrah, karena kalimat hijrah itu pasti banyak cobaan. Apakah ketika Rasulullah dulu hijrah nggak ada cobaan? Lebih-lebih cobaannya. Karena hijrah itu nantinya ketika hijrah berpindah akan membangun sesuatu yang lebih ke arah yang lebih baik. Ibu yang mungkin sempat dengar nggak sih terkait adanya permasalahan antara Bang Kiwi dengan Mbak Megi lagi nih belakangan ini dibilang menelantarkan anak. Nah itu seperti apa sih Bu yang tanggapannya Melantarkan anak yang dari Mbak Megi? dari Mbak Megi. Enggak sih, belum tahu. Kalau soal yang namanya Mbak Megi pernah nih Bu ya, saya transfer nih buat anak yang dari Bunda Rohimah gitu. Tapi Bunda Rohimah doang. Tapi kalau ke Mbak Megi kayaknya saya nggak ada kabar. Diliatin transferannya. Gitu. Dulu tapi ya setahun yang ke belakang. Kok sekarang-kadang saya nggak tahu. Sekarang-kadang dulu sering coba kalau ada rezeki kasih gitu. Gitu. Saya selalu karena kalau saya bilang kalau pedes ya pedes. Kalau enggak ya enggak. Selalu begitu. Tapi ya kalau sekarang-kadang setahun ini 8 bulan ini jarang komunikasi dengan Bang Kiwi. Karena Bang Kiwinya aja tidak terbuka, gak seperti yang dulu karena kita jarang bareng gitu, jarang bareng gitu. Sekarang staynya banyak kan ke Jambi kalau nggak salah acara. Makanya kali-kali dong, malah Buya bilang, "Bang, kali-kali dong sama Buya," gitu kan. Ya dia diem karena mungkin ustadznya sudah ada dari sana gitu. Kalau soal yang ke Mbak Megi, ke Ibu yang lain saya udah agak putus lah komunikasi dengan Bang Kiwi semenjak Bang Kiwi tidak punya handphone. Karena dia udah alasan, "Kenapa Bang punya handphone?" "Aku males main handphone."
Oh ya udah kalau kayak gitu berarti dia selalu ke teh penti kan, saya bilangnya teh penti, selalu ke teh penti. Kalau ada acara teh penti, ini kalau acara teh penti gitu. Tapi Bu sendiri percaya nggak sih kalau misalkan sampai Bang Bill melantarkan anak seperti itu agar seperti itu? Sepihak ya, kalau misalkan dari anaknya nggak ada kabar. Setahun-tahun dulu sih pernah bilang siapa abang Nanda kalau nggak salah ya gitu, Buya gini-gini. Oh ya udah, tinggal nyambungin berarti kepada Bang Kiwil, saya udah sambungin gitu. Tapi kalau menerangkan wallahu a'lam bishawab gitu. Terkait yang tadi aset sendiri dari pihak Mbak Megi juga sempat membantah kalau diberikan aset oleh Bang Kiwil. Nah, mungkin seperti apa sih Bu ya tanggapannya Bu ya? eh Hidup ini adalah bersyukur ya. Apapun yang diberikan bersyukur. Kalau misalkan tidak menerima apa yang telah diberikan berarti tidak bersyukur. Intinya seperak dua perak dari suami gitu kan, itu syukurin. Katanya ada dari yang lain ada kontrakan ada apapun, tapi yang dari sebelah pihaknya nggak terima, nggak ada kontrakan gitu kan. Tapi yang diberikan oleh suaminya adalah bersyukur. Mau gede mau kecil ya bersyukur gitu. Kenapa halnya seperti ini? Saya tidak mau lagi flash ke belakang, flashback lagi. Kenapa? Karena sudah bukan ranahnya lagi. Tetapi kalau misalkan Bang Kiwil sudah melantarkan, kayaknya dulu mohon maaf lahir batin, ketika jayanya beliau, gitu, apapun dikasih. Gitu. Kan yang namanya hijrah itu beda lagi. Kita aja bisa sekarang ini kalau misalkan ketika hijrah, contohnya pandemi aja kemarin, itu kan mohon maaf semua kerasa, gitu. Cuman itu aja kali. Kalau misalkan tidak ada dari sana, wallahu alam bishawab. Cuman saya tidak mau yang namanya ranah rumah tangga. Hanya saya selalu Bang sabar, berdoa, ikhlas. Gitu aja. Kehidupan adalah jenjang untuk masa depan. Kehidupan itu masa depan, karena bukan di dunia aja, nanti di akhirat juga kita ada hidup lagi. Karena kalau saya selalu bilang bahwa kita tidak mati, hanya pindah alam. Gitu. Tapi Bang Kiwil sendiri kan sekarang bisa dibilang sepi job di dunia entertain. Nah, sebenarnya sekarang kita lagi nyari panggung lagi nih, jadi investasi gitu biar diingat lagi. Gimana sih Bu ya? Kalau menurut saya selalu mohon maaf lahir batin. Dulu waktu Kun Anta, satu, jangan lepas. Ketika ada tawaran, jangan lepas. Karena itu sebagai suatu iklan untuk dirinya sendiri. Ada beberapa yang, kalau dulu Bang Kiwi gini, Boy, ini ada nih main sinetron kayak gini-gini nih, dilihat dulu. Apa yang namanya pocong apa gitu kan. Bang, sama nggak ketika abang di panggung dengan yang ini? Iya Boy, saya nggak mau kayak gini, tolak. Gitu kan. Oke, tapi ketika yang aranahnya ke dakwah, beliau mau. Sekarang kan ke ranah dakwah susah. Terus sekarang bagaimana gitu kan, kalau ranah ke dakwah tidak ada, perbaiki, cari ilmu Bang. Apa cari ilmunya? Karena dakwah itu mohon maaf, tidak satu jalur, tapi dakwah itu banyak. Ada media dakwah, termasuk ke televisi media dakwah juga. Gitu. Jadi kita harus belajar. Bang belajar. Saya selalu belajar. Gitu. Nah mungkin yang namanya kalau mantan ustadz sih nggak ada ya. Tapi mantan artis ada. Makanya saya seneng, ya Allah artis sekarang jadi ustadz, lah saya nanti jadi artis nggak mau. Gak bisa juga gitu. Jadi satunya adalah saya selalu Bang belajar gitu. Jadi mungkin pesan terakhir nih, kakak udah lama juga nggak wawancara Bang Kiwil, mungkin apa sih yang pengen disampaikan dari dia? Saya kangen dengan Bang Kiwil dulu, ya kan. Satu, kangennya apa? Kalau bertemu abang selalu nanya agama kek, nanya apa kek, selalu. Kalau misalkan tidak ada panggung, Bang, ayo kita cari panggung. Gitu kan. Karena saya sering kalau dengan abang ada panggung apapun saya datang sama Bang Kiwil. Ada yang hajatan kita datang. Sistemnya apa? Idor surur. Bang, lihat ketika seorang artis abang datang, orang hajatan walaupun kita nggak diundang, abang datang bahagia minta ampun. Bahagianya minta ampun. Tanya Bang Kiwil, sering seperti itu. Kembalikan Bang. Satu, hijrahnya abang istiqomah.
Nah istiqomah ini emang berat, Bang. Tapi kata Allah, adwa muha wa in qalla. Istiqomah itu sedikit, tapi terus aja, tidak langsung ketika hijrah langsung naik. Tapi istiqomah sedikit-sedikit, tata hati kita, tata kehidupan kita, tata semuanya. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu adalah pasti fluktuatif. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah sekarang istiqomah aja lagi. Ayo belajar lagi, jangan tinggal. Kalau saya selalu jangan tinggalkan untuk belajar, belajar, belajar. Itulah mungkin pesan buat. Audio Jungle.